Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya dan tetap semangat membaca. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik, dan Bu Aini sangat senang sekali karena bisa berjumpa kembali dengan anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Dan Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik yang akan dibacakan untuk anak-anak. Judul bukunya adalah 321, ya, kisah-kisah menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kisah ini anak-anak dapat meneladani, ya, seluruh keteladanan dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Listi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai, ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan judul kisah kali ini yang dibacakan Bu Aini adalah Perang Parit, ya. Masya Allah, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya, amin. Perang Parit dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Judul kisah Perang Parit. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa kaum Yahudi bekerja sama dengan kaum Quraisy akan menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Dengan kekuatan pasukan sejumlah 10.000 prajurit, mereka siap untuk menghancurkan kaum muslimin. Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat sebuah parit yang sangat dalam dan lebar di sekeliling kota Madinah, agar pasukan musuh tidak dapat memasuki kota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujui usulan itu. Ini adalah siasat yang tidak biasa bagi orang Arab. Tanpa menunggu waktu lama, mereka segera menggali parit di sekeliling kota Madinah. Parit itu begitu dalam dan juga lebar, sehingga akan sulit sekali tentara musuh untuk melewatinya. Rasulullah membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang laki-laki. Dan setiap kelompok itu bertugas menggali parit sepanjang 18 meter. Mereka menggali dengan alat seadanya, karena memang zaman dahulu belum ada peralatan canggih seperti sekarang ini. Subhanallah, begitulah pengorbanan kaum muslimin dalam membela Islam. Parit yang digali Rasulullah dan para sahabat sepanjang 2.250 meter.
Lebar bagian atas kira-kira 7 meter dan bagian bawah 4,5 meter. Sedangkan dalamnya lubang parit kira-kira 3 meter. Rasulullah terus memompa semangat para sahabat. Rasulullah bersabda, "Tidak ada kehidupan yang paling baik selain kehidupan akhirat. Ampunilah dosa orang-orang Muhajirin dan Ansor." Padahal pada waktu menggali parit, udara di kota Madinah sangat dingin. Ditambah lagi makanan dan minuman sulit didapatkan karena persediaan makanan dan kurma sudah habis. Bahkan mereka juga memasak gandum yang sudah rusak dan membusuk. Begitulah keadaan kaum muslim ketika menggali parit. Sekarang sahabat yang bernama Anas bin Malik bercerita, Rasulullah pernah ke daerah Khandaq atau tempat parit digali. Di sana sudah ada para sahabat Muhajirin dan juga Ansor. Mereka semua menggali parit itu pada pagi hari dengan udara yang sangat dingin. Walau begitu, mereka terus mengerjakan pekerjaan ini. Akhirnya ribuan prajurit musuh pun tiba di Madinah. Mereka datang dengan kekuatan yang besar dan peralatan perang yang sangat lengkap. Musuh sudah sangat siap menghancurkan kaum muslimin di kota Madinah. Namun alangkah terkejutnya mereka tatkala melihat ada parit besar dan dalam yang menghalangi jalan mereka menuju Madinah. Tidak ada satupun jalan yang bisa digunakan untuk memasuki kota Madinah. Itulah sebabnya perang ini dinamakan Perang Khandaq yang artinya parit. Sementara itu, pasukan Rasulullah SAW sudah bersiap di seberang parit, dan setiap ada tentara Quraisy yang mencoba masuk ke dalam parit, mereka langsung menyerangnya tanpa ampun. Anak-anak panah kaum muslimin siap menghujani kaum kafirin yang mencoba menyeberangi parit tersebut. Anak panah beterbangan menghujam mereka hingga mereka harus mundur kembali, dan begitulah seterusnya. Salah seorang tentara kafir yang bernama Amr bin Abduwud rupanya berhasil menyeberangi parit lewat jalan sempit dan mengajak berduel dengan pasukan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib pun maju melawannya dan sekali tebas dengan pedangnya, orang kafir itu pun akhirnya meninggal dunia. Pasukan kaum kafirin kewalahan menghadapi siasat perang yang sangat jitu ini. Pasukan muslimin yang jumlahnya tidak sebanyak pasukan kafir telah menerapkan siasat berperang dan dengan sangat cerdik. Mereka bisa menahan serangan dengan perlahan-lahan tanpa perlu berhadapan langsung dengan ribuan kaum kafir yang siap menghancurkan mereka. Nah, itulah tadi anak-anak kisah yang sangat menarik ya, yang berjudul Perang Parit atau Perang Khandaq.
Dan kisah dari kisah perang Parit tersebut diantaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang bijaksana. Hal tersebut terlihat saat beliau mau mendengarkan masukan dari para sahabatnya dan juga masukan-masukan dari orang lain. Walaupun usulan Salman Al-Farisi tidak lazim dilakukan di Arab, Rasulullah menerima usulan itu dan mencobanya. Dan beliau tidak pernah merasa benar dan merasa paling pintar sendiri. Jadi anak-anakku hebat semuanya, mudah-mudahan dapat mengambil hikmah, manfaat, serta pembelajaran dari kisah perang Khandaq atau perang Parit ini. Amin. Dan mohon maaf Bu Aini apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca anak-anak hebat ya. Dan teruslah berbuat baik kepada sesama. Berjalan-jalan ke Bungur Asih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Terus ikuti ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus Aini Rizqoh Official. Dan salam literasi.